Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Zwesti selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang telah memberikan tugas untuk kelompok kami. Kami dari kelompok 8 yang anggotanya terdiri dari saya, Ervita Rahmawati, dan juga ada ketiga teman saya, yaitu ada Andini Dwi Cahyani, Anissa Rusdi, dan juga ada Nabila Nur Azizah yang akan mempresentasikan materi kami mengenai materi tentang pengambilan keputusan bisnis berbantuan internet. Baik untuk subbab yang akan dibahas oleh materi kita kali ini, bisa di next. Untuk subbab yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu ada sistem bisnis fungsional, dan juga contoh kasusnya. Baik untuk mempersingkat waktu, mungkin bisa langsung dimulai aja kepada teman saya persilahkan Anissa Rusdi. Baik, terima kasih Arvita. Untuk pembahasan yang pertama itu ada materi tentang sistem bisnis enterprise. Boleh di next? Baik, sistem bisnis enterprise merupakan sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan seperti perusahaan di bidang manufaktur maupun jasa yang berperan untuk mengintegrasikan dan mengotomatisasi proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi, maupun distribusi di perusahaan yang bersangkutan. Lalu yang selanjutnya itu ada aplikasi cross-functional enterprise. Cross-functional enterprise system adalah sistem informasi yang melintas batas berbagai area fungsional suatu bisnis agar dapat mengintegrasikan serta mengotomatisasi proses bisnis. Salah satu aplikasi dari cross-functional enterprise system adalah Customer Relationship Management atau CRM. CRM ini merupakan aplikasi yang mengintegrasikan dan mengotomatisasikan berbagai proses pelayanan pelanggan dalam penjualan, pemasaran langsung, account and order management, dukungan, dan pelayanan pelanggan. Boleh di next? Solusi dari CRM ini menyediakan fungsi-fungsi yang meliputi banyak hal untuk dapat mengatur, merencanakan, dan membuat laporan di seluruh lingkup bidang penjualan. Di antaranya itu yang pertama, penambahan dan perubahan informasi mengenai pelanggan. Lalu yang kedua itu mengakses data penjualan pelanggan dan data mengenai harga barang yang telah diberikan. Lalu yang ketiga itu ada mengakses data status mengenai keuangan pelanggan yang terakhir. Lalu yang keempat itu ada mendeteksi dan prediksi seluruh peluang-peluang sesuai dengan jalurnya. Lalu yang kelima itu ada secara otomatis dapat menginformasikan daftar calon-calon pelanggan yang berpotensi, dan yang terakhir itu mendapatkan informasi yang kompetitif. Boleh di next. Nah, mulai dari tahapan penawaran barang sampai dengan membuat order penjualan dan penentuan order, CRM itu memberikan fungsi-fungsi yang dibutuhkan untuk memaksimalkan tingkat efisiensi kemampuan penjualan. Seperti yang pertama itu memberikan penawaran dan melakukan kalkulasi penjualan. Lalu yang kedua itu ada menjanjikan pengiriman barang. Yang ketiga itu ada mengentri dan order penjualan. Dan yang keempat itu memproses pengembalian barang. Slide-nya boleh di Ya, selanjutnya itu ada integrasi aplikasi enterprise. Integrasi aplikasi enterprise itu merupakan perangkat lunak atau software yang menggunakan prinsip-prinsip arsitektur sistem komputer untuk satu set komputer aplikasi dalam suatu perusahaan. Dan ini juga memiliki keuntungan dan juga kerugian. Untuk keuntungannya itu yang pertama itu ada mengakses sistem informasi secara real time, lalu ada meningkatkan organisasi dan proses bisnis yang mendukung, lalu yang ketiga itu ada memudahkan pengembangan kegiatan perusahaan. Lalu untuk kerugiannya itu yang pertama itu ada biaya penggunaan terlalu tinggi, terutama untuk usaha kecil dan menengah atau UKM. Lalu yang kedua itu ada EAI itu dalam pelaksanaan itu memerlukan waktu yang lama dan banyak sumber daya. Dan yang terakhir itu memerlukan banyak tenaga profesional. Boleh di next.
Selanjutnya itu ada sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi atau SPT itu atau yang lebih dikenal dengan nama Transaction Processing System merupakan bentuk sistem informasi yang berfungsi merekam semua aktivitas atau kejadian di dalam perusahaan, meliputi mencatat data, memproses data, dan menghasilkan informasi buku atau standar. Dan untuk model sistem pemrosesan transaksi itu yang pertama ada perangkat input dapat terdiri atas berbagai alat meliputi komputer, laptop atau PDA, dan semua jenis telepon dan fax line. Lalu yang kedua itu ada perangkat pemroses terdiri atas program komputer yang biasa dipasang dalam mesin ATM, komputer atau perangkat sejenis. Dan yang ketiga itu ada perangkat keluaran meliputi berbagai jenis monitor yang dapat menampilkan gambar atau tulisan, lalu ada speaker untuk menampilkan informasi berbentuk suara atau pesan, dan juga printer untuk mencetak berbagai informasi yang perlu disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama. Dan yang terakhir itu ada berbagai bentuk dokumen yang digunakan untuk menyampaikan berbagai bentuk informasi kepada manajemen dan pihak lain yang memerlukan informasi. Dan sudah tentu masing-masing pihak yang berkepentingan dengan perusahaan membutuhkan informasi berbeda, sehingga harus diberi informasi yang sesuai saja. Dan untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila. Kepada Nabila, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya ada sistem kolaborasi enterprise. Nah, sistem kolaborasi enterprise atau enterprise collaboration system atau sistem kerjasama perusahaan adalah sebuah sistem yang menggunakan komunikasi elektronik, konferensi, dan alat kerjasama untuk mendukung dan meningkatkan kerjasama antar tim dan kelompok kerja. Enterprise Collaboration System menggunakan alat bookwork, internet, intranet, extranet, dan jaringan komputer lainnya. Lalu Enterprise Collaboration System juga merupakan tipe sistem informasi yang menggunakan berbagai macam teknologi informasi untuk membantu manusia bekerja bersama-sama. Lalu ada tujuan utama ECAs adalah memungkinkan anggota bekerja bersama dengan lebih mudah dan efektif sehingga mendorong pengguna dengan cara anggota tim. Lalu ada koordinasi. Koordinasi hasil tugas pribadi dan sumber daya dengan sesama anggota tim. Lalu kolaborasi itu dengan bekerja sama dalam proyek kerjasama dan tugas-tugas lainnya. Enterprise Collaboration System sebagai alat untuk kerjasama perusahaan dilihat dari kemampuan dan potensi internet, intranet, serta extranet dalam rangka untuk menggerakkan permintaan sebagai alat kerjasama perusahaan yang lebih baik dalam hal berbisnis. Untuk hal internet bisa menggunakan fasilitas web dan server, dokumen dan database, sementara itu intranet dan extranet bisa memberikan standar untuk hardware, software, data, dan jaringan bagi penggunanya. Nah, lalu ada diagram penerapan Enterprise Collaboration System, seperti yang ada pada samping. Nah, pada diagram itu ada tiga enterprise collaboration, yaitu ada electronic communication tools atau alat komunikasi elektronik, bisa mencakup fasilitas email, voicemail, publikasi web, bulletin, fax, dan sistem telepon internet. Lalu ada electronic conferencing tools, alat kerjasama konferensi, bertujuan membantu penggunanya untuk berkomunikasi untuk bisa tetap bekerja secara bersama-sama. Alat dan fasilitas ini meliputi konferensi data dan suara, konferensi video, sistem perbincangan, forum diskusi, dan pertemuan yang digelar secara elektronik. Lalu ada collaborative work management tools atau alat manajemen kegiatan kerjasama, dapat membantu penggunanya untuk menyelesaikan atau mengelola aktivitas kelompok kerja. Kelompok fasilitas ini meliputi alat pembuatan kalender atau jadwal, manajemen proyek dan penugasan, sistem aliran kerja, serta alat manajemen pengetahuan atau knowledge management. Lalu ada sistem bisnis fungsional.
Sistem bisnis fungsional adalah sistem informasi yang ditujukan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan bisnis perusahaan kepada kelompok orang yang berada pada bagian tertentu dalam perusahaan. Jenis sistem fungsional yang mendukung diantaranya akuntansi, keuangan, pemasaran, manufacturing, dan manajemen sumber daya manusia. Lalu sistem pemasaran. Sistem pemasaran adalah sistem informasi yang menyediakan informasi yang dipakai oleh fungsi pemasaran. Sistem ini mendukung keputusan yang berkaitan dengan bauran pemasaran atau marketing mix yang mencakup produk atau barang dan jasa yang perlu ditawarkan, tempat yang menjadi sasaran pemasaran, promosi yang perlu dilakukan, dan harga pokok. Lalu ada pemasaran interaktif. Nah, pemasaran interaktif ini ditemukan untuk mendeskripsikan proses pemasaran yang berfokus pada pelanggan, yang berdasarkan pada penggunaan internet, intranet, dan ekstranet untuk membuat transaksi dua arah antara perusahaan dengan para pelanggan atau calon pelanggannya. Tujuannya adalah memungkinkan perusahaan menggunakan secara menguntungkan jaringan mereka agar dapat menarik serta mempertahankan pelanggan yang akan menjadi mitra perusahaan dan membuat, membeli, serta meningkatkan produk dan jasa. Hasil yang diharapkan adalah campuran yang kaya dari data penting pemasaran, ide-ide produk baru, penjualan yang banyak, dan hubungan dengan pelanggan yang kuat. Lalu pemasaran yang bersasaran atau pemasaran yang bersasaran adalah konsep manajemen promosi dan iklan yang meliputi sasaran. 1. Komunikasi. Perusahaan dapat menyesuaikan pesan iklan dan metode promosi untuk komunitas tertentu. Lalu 2, ada isi. Isi ini dari pesan-pesan ditujukan pada kelompok sasaran. 3. Konteks. Iklan diarahkan hanya pada orang-orang yang telah mencari informasi mengenai suatu objek yang berhubungan dengan produk perusahaan. 4. Demografis atau fisiografis. Usaha pemasaran dapat ditujukan hanya untuk jenis-jenis atau kelas-kelas tertentu. Contohnya penghasilan menengah, laki-laki, dan sebagainya. 5. Perilaku online. Usaha iklan dan promosi dapat dibantu setiap adanya kunjungan ke suatu situs oleh seseorang. Lalu otomatisasi tenaga penjualan. Otomatisasi tenaga penjualan merupakan cara untuk mendapatkan keunggulan strategis dalam produktivitas penjualan serta responsivitas pemasaran. Lalu ada sistem manufacturing. Sistem manufacturing merupakan sistem yang digunakan untuk mendukung fungsi produksi yang mencakup seluruh kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang atau jasa. Sistem manufacturing dan produksi berhubungan dalam perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan fasilitas produksi, penetapan sasaran produksi, dan penjadwalan peralatan, fasilitas, bahan baku, dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk membentuk produk akhir. Kebanyakan sistem manufaktur dan produksi menggunakan sejenis sistem persediaan. Sistem membuat laporan yang memberikan informasi mengenai hal-hal seperti jumlah setiap barang yang tersedia, jumlah unit dari setiap barang atau barang untuk dipesan kembali, atau barang pada persediaan yang harus diisi kembali. Sehingga perusahaan dapat menggunakan formula untuk menghitung kuantitas yang paling tidak mahal untuk dipesan kembali yang disebut dengan jumlah pemesanan ekonomis. Fungsionalitas dari sistem ini yaitu dapat mencatat kegiatan produksi yang di dalamnya ada modul manajemen, logistik, dan material yang dapat melakukan pengelolaan stok, kontrol kualitas agar barang dapat dihasilkan sesuai dengan yang ditetapkan. Nah, lalu ada berbagai istilah yang seringkali digunakan
pengganti sistem manufaktur, salah satunya yaitu Computer Integrated Manufacturing atau CIM, adalah pendekatan yang mengintegrasikan berbagai sistem pabrik terkomputerisasi. Nah, CIM ini diimplementasikan dengan cara sebagai berikut. Menurut O'Brien tahun 2001, yaitu menyederhanakan proses produksi, mengotomasikan proses-proses produksi dan fungsi-fungsi bisnis yang mendukungnya, dan terakhir yaitu mengintegrasikan seluruh proses produksi dan pendukungnya dengan memakai komputer, jaringan komunikasi, dan teknologi informasi yang lain. Nah, tujuan utama dari CIM dan sistem informasi semacam itu adalah untuk menciptakan proses produksi yang fleksibel dan lincah, yang secara efisien menghasilkan berbagai produk berkualitas tinggi dengan mendukung berbagai konsep sistem produksi yang fleksibel, produksi yang bergerak cepat, dan manajemen kualitas total. Lalu CIM memiliki sistem sebagai berikut, yaitu satu, ada sistem Computer Aided Design atau CID, dan Computer Engineering atau CIE hand draw. Marketing background with yellow details. Yang membantu para teknisi mendesain produk yang lebih baik. Lalu ada sistem Computer Aided Process Planning untuk membantu proses produksi yang lebih baik. Lalu ada Material Requirements Planning atau MRP, membantu merencanakan berbagai jenis bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi. 4, ada Manufacturing Research Planning, akan mengintegrasikan MRP dalam jumlah produksi dan operasi bengkel kerja. 5, ada sistem Computer Aided Manufacturing atau CAM, adalah berbagai sistem yang mengotomatisasi proses produksi. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan Manufacturing Execution System. 6, ada Manufacturing Execution System, adalah sistem informasi pemonitor kinerja untuk operasi tempat kerja pabrik, memonitor, menelusuri, dan mengendalikan 5 komponen dasar yang terlibat dalam proses produksi bahan baku, perlengkapan, personel, perintah, dan spesifikasi saat berbagai fasilitas produksi. 7, ada pengendalian proses. Dan 8 adalah pengendalian mesin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ervita. Oke, baik. Terima kasih, Nabila. Sebelum bisa di next slide dulu. Ya, jadi di sini yaitu ada sistem informasi sumber daya manusia atau Human Resource Information System. Nah, di sini itu Human Research Information System atau HRIS ini adalah program aplikasi komputer yang mengorganisir tata kelola dan tata laksana manajemen SDM di perusahaan guna mendukung proses pengambilan keputusan atau biasa disebut juga dengan Decision Support System dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Nah, jadi di sini juga ada beberapa karakteristik informasi yang dipersiapkan dalam sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama yaitu ada timely atau tepat waktu, yang kedua ada accurate atau akurat, yang ketiga yaitu ada konsis atau ringkas, yang keempat yaitu relevan atau relevan, yang kelima yaitu ada complete atau lengkap. Nah, bisa di next slide. Selanjutnya itu yaitu ada fungsi HRIS. Jadi dia ini punya 4 kegiatan utama. Yang pertama itu yaitu perekrutan dan penerimaan atau recruiting dan hiring. Nah, SDM ini membantu menerima pegawai baru ke dalam perusahaan. SDM juga selalu mengikuti perkembangan terakhir dalam peraturan pemerintah yang mempengaruhi praktek kepegawaian dan menasehati manajemen untuk menentukan kebijakan yang sesuai. Yang kedua ini yaitu ada pendidikan dan pelatihan. Jadi selama periode kepegawaian seseorang, SDM ini juga mengatur berbagai program, suatu program pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan juga keahlian kerja pegawainya. Nah, selanjutnya itu ada manajemen data. Jadi SDM ini menyimpan database yang berhubungan dengan pegawai dan memproses data
memproses data tersebut untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Yang terakhir yaitu ada penghentian dan administrasi tunjangan. Jadi selama seorang ini dipekerjakan oleh perusahaan, mereka ini akan menerima paket tunjangan. Setelah penghentian, SDM ini juga mengurus program pensiun perusahaan bagi mantan pegawai yang berhak. Nah, selanjutnya bisa di next. Ini ada model dari HRIS ini atau SIM. Jadi dari model HRIS ini tuh ada 3 proses, ada input, proses, dan juga output. Nah, di dalam input ini tuh ada 3 subsistem. Yang pertama ini yaitu ada SIA atau Sistem Informasi Akuntansi, yang kedua ada penelitian sumber daya manusia, dan yang ketiga ini ada intelijen sumber daya manusia. Nah, untuk prosesnya ini, dalam proses ini model subsistem input dari HRIS ini tuh dimasukkan ke dalam suatu database yang telah dirancang oleh perusahaan tersebut, dan database HRIS ini bukan hanya data mengenai pegawai, tetapi juga mengenai perorangan dan juga organisasi di lingkungan perusahaan yang mempengaruhi atau personil. Selanjutnya itu ada output. Nah, outputnya itu di sini ada 3 subsistem. Yang pertama ini yaitu subsistem perencanaan kerja, yang kedua ada subsistem perekrutan, yang ketiga ini ada subsistem manajemen angkatan kerja, yang keempat ada subsistem tunjangan, yang kelima ada subsistem benefit, dan yang terakhir yaitu ada subsistem pelapor lingkungan. Ya, selanjutnya ini ada sistem akuntansi. Jadi pengertian sistem akuntansi ini tuh ada menurut beberapa ahli yang mendefinisikan pengertian sistem ini. Yang pertama ini ada Warren atau Riffids pada tahun 2005. Nah, sistem akuntansi ini tuh merupakan metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengklarifikasi, mengikhtisarkan, dan melaporkan informasi kegiatan bisnis atau operasional dan keuangan sebuah perusahaan. Yang kedua itu Baritwan. Nah, ini tuh menurut Baritwan, sistem akuntansi ini tuh artinya yaitu sebuah formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Dan yang terakhir ini ada pendapat dari Niswonger dan kawan-kawan. Ini menyebutkan arti dari sistem ini tuh yaitu sebuah metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan informasi mengenai keuangan dan juga operasi perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu ada unsur-unsur sistem akuntansi. Sistem keuangan akuntansi ini sangat diperlukan perusahaan sehingga dibuat dengan teratur dan juga sebaik mungkin. Jadi ada beberapa unsur yang harus terdapat di dalam sistem akuntansi. Yang pertama itu yaitu formulir. Jadi unsur pertamanya ini yaitu ada keberadaan formulir sebagai dokumen yang biasa dipakai untuk pencatatan berbagai transaksi perusahaan. Nah, formulir itu berisi data transaksi di mana data tersebut ini menjadi dasar dalam pencatatan yang dilakukan. Yang kedua ada jurnal. Jadi jurnal ini tuh yaitu unsur dari sistem akuntansi yang biasanya berupa data pengelompokan, pencatatan, transaksi sejenis, serta ringkasan dari formulir yang ada. Nah, selanjutnya ini ada buku besar. Jadi setelah melakukan pencatatan dalam jurnal tadi, itu tuh keuangannya akan diringkas lagi di dalam buku besar. Buku besar ini tuh berisi kumpulan rekening dari berbagai jurnal agar lebih mudah untuk diarsipkan. Terus selanjutnya ada buku pembantu. Keberadaan buku pembantu ini di dalamnya berisi rekening-rekening pembantu yang terdapat di dalam rekening tertentu di buku besar. Sebenarnya buku pembantu dan buku besar ini dua hal yang sudah merupakan catatan akhir sehingga nggak ada lagi pencatatan selanjutnya. Dengan kata lain, kedua buku ini tuh udah nggak bisa diringkas dan dilakukan penyajian dalam bentuk lain lagi. Dan yang terakhir ini yaitu ada laporan. Jadi hasil akhir dari keseluruhan proses akuntansi yang udah dilakukan dan sudah disajikan dalam bentuk laporan akhir ini tuh, laporan ini juga bisa berbagai jenis bergantung dengan isinya, kayak misalnya laporan perubahan modal, laporan laba rugi, laporan harga pokok penjualan, dan di laporan ini juga daftar utang yang dimiliki perusahaan beserta saldo persediaannya. Nah, selanjutnya untuk contoh sistem akuntansinya, bisa di next. Jadi sistem akuntansi ini punya beberapa contoh yang biasa dilakukan bergantung dengan kebutuhan perusahaan. Biasanya sistem ini diterapkan dalam bidang yang berbeda-beda karena kompleksnya cakupan sebuah perusahaan. Jadi ada beberapa contoh dari sistem akuntansi. Yang pertama ini ada sistem akuntansi untuk manufaktur. Yang kedua sistem akuntansi untuk pengecer atau retail. Yang ketiga ada sistem akuntansi untuk distributor. Yang keempat ada sistem akuntansi untuk konstruksi. Dan yang terakhir yaitu ada sistem akuntansi untuk organisasi nirlaba.
Dan untuk dari fungsi sistem akuntansi ini ada beberapa fungsinya juga. Yang pertama yaitu untuk mengumpulkan dan menyimpan data. Yang kedua menyediakan informasi berguna. Yang ketiga menyediakan pengendalian internal. Yang keempat mendukung fungsi kepengurusan. Dan yang kelima yaitu ada mendukung kegiatan operasi. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Andini. Baik, untuk yang berikutnya ada sistem manajemen keuangan. Jadi sistem manajemen keuangan ini merupakan sistem yang berbasis komputer yang dirancang untuk mengubah data akuntansi keuangan menjadi informasi dalam rangka mempermudah proses transaksi-transaksi yang terkait dengan akuntansi itu sendiri. Nah, sistem manajemen keuangan ini merupakan bagian dari SIM atau sistem informasi manajemen yang mana merupakan gabungan atau kumpulan dari beberapa subsistem keuangan yang saling terkait dan terhubung dalam jaringan yang sama untuk menghasilkan informasi keuangan perusahaan. Nah, sistem manajemen keuangan ini pada sebuah perusahaan itu setidaknya memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menyediakan laporan keuangan untuk manajemen. Kemudian yang kedua, mengawasi dan menyajikan laporan tentang arus kas perusahaan. Kemudian yang ketiga, melakukan perencanaan keuangan perusahaan. Lalu yang keempat, melakukan pemisahan kekayaan antara kekayaan perusahaan dan kekayaan pemilik perusahaan. Lalu yang kelima, sebagai bahan evaluasi terhadap semua aktivitas keuangan perusahaan. Boleh di next? Nah, lalu di sini ada beberapa kategori utama dari sistem manajemen keuangan. Yang pertama itu ada manajemen kas dan investasi. Manajemen kas dan investasi ini akan memperkirakan dan mengatur posisi kas serta mengelola sekuritas jangka pendek dan sekuritas lainnya. Lalu yang kedua ada penganggaran modal. Proses anggaran modal ini meliputi evaluasi keuntungan dan dampak keuangan dari pengeluaran modal yang diusulkan. Lalu yang ketiga ada peramalan keuangan. Berbagai peramalan dengan metode statistik itu memberikan teknik analisa dalam peramalan kondisi keuangan dan ekonomi nasional, tingkat gaji, tingkat harga, dan tingkat rata-rata suku bunga. Lalu yang terakhir ada perencanaan keuangan. Sistem perencanaan keuangan ini digunakan untuk memperkirakan kinerja keuangan dan kebutuhan pendanaan perusahaan. Next. Nah, berikut ini ada contoh kasus terkait dengan pengambilan keputusan dalam bisnis dalam dunia internet. Jadi, ada sebuah perusahaan toko buku online yang ingin memulai menjual produknya ini secara internasional. Nah, tetapi dia ini ingin tahu apakah keputusan untuk menjual produknya secara internasional ini akan menjadi keputusan bisnis yang bijak atau tidak. Lalu kemudian akhirnya perusahaan tersebut memutuskan untuk menggunakan DSS atau Decision Support System untuk mengumpulkan informasi dari sumber daya sendiri untuk menentukan apakah perusahaan ini memiliki kemampuan atau potensi untuk mengembangkan usahanya atau tidak. Nah, DSS itu sendiri adalah proses pengambilan keputusan dengan didukung oleh informasi kualitatif. Kemudian DSS akan mengumpulkan serta menganalisis data dan kemudian menyajikannya dengan cara yang dapat diinterpretasikan oleh manusia. Beberapa sistem pendukung keputusan bertindak sebagai agen intelijen buatan. Mungkin cukup segitu materi dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin cukup sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.